Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Angga Supraitna, NPM 1851020404, Prodi Perbankan Syariah semester 5, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai kodifikasi akad dan produk bank syariah. Namun sebelumnya, tugas ini dibuat semata-mata hanya untuk memenuhi tugas mata kuliah operasional bank syariah. Adapun poin materi di video ini, yakni yang pertama produk dan akad pada penghimpunan dana, kemudian produk dan akad pada penyaluran dana, ada produk dan akad pada pelayanan jasa, dan poin yang terakhir yaitu satu produk di bank syariah mandiri. Untuk poin yang pertama yaitu produk dan akad pada penghimpunan dana. Yang pertama ada giro syariah. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan cek atau biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau pemindah. Adapun akad dalam giro syariah ini yang pertama akad wadiah, yang merupakan transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana, atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan atau kembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Adapun akad yang kedua dalam giro syariah ini yaitu akad mudharabah, yang merupakan transaksi penanaman dana dari pemilik dana atau sohibul mal kepada pengelola dana atau mudharib untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan ismah yang telah disepakati sebelumnya. Produk yang kedua dalam penghimpunan dana ada tabungan syariah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau biliet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Adapun akad yang digunakan dalam tabungan syariah ini ada akad wadiah dan mudharabah. Produk ketiga dalam penghimpunan dana ada deposito syariah. Deposito adalah simpanan yang penarikannya tidak dapat dilakukan pada sewaktu tertentu berdasarkan perjanjian pihak bank dan nasabah. Adapun akad yang biasa digunakannya yaitu akad mudharabah. Untuk poin yang kedua yaitu produk dan akad pada penyaluran dana. Yang pertama ada pembiayaan atas dasar akad mudharabah. Pembiayaan didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa yang pertama transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Yang kedua berupa transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijaroh atau ijaroh muntahiyah bitamlik dan lain-lain. Yang ketiga berupa transaksi jual beli dalam bentuk aset murabahah, salam dan istisna. Yang keempat transaksi pinjam meminjam dalam bentuk aset qard. Dan yang kelima berupa transaksi sewa-sewa jasa dalam bentuk ijaroh untuk transaksi multi jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau satuan usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk kembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan bagi hasil. Adapun akad yang digunakan dalam pembiayaan atas dasar akad mudharabah ini yaitu yang pertama akad mudharabah, yang kedua akad mudharabah muqayyadah, yang merupakan kerjasama untuk kegiatan usaha yang cakupannya itu oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. Adapun akad yang digunakan dalam pembiayaan atas dasar mudharabah ini yaitu yang pertama akad mudharabah, yang kedua akad mudharabah muqayyadah, yang merupakan kerjasama untuk kegiatan usaha yang cakupannya itu oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. Dan akad yang ketiga yang digunakannya yaitu mudharabah mutlaqah, yang merupakan kebalikan dari akad mudharabah muqayyadah. Adapun produk dan akad yang kedua dalam penyaluran dana yaitu pembiayaan atas dasar akad musyarakah, yang dimana musyarakah adalah transaksi penanaman dari satu atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah.
dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan bagian modal masing-masing. Produk dan akad yang ketiga yaitu pembiayaan atas dasar akad murabahah. Akad murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan batas yang disepakati oleh para pihak, di mana penjual memberitahu terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Produk dan akad yang keempat dalam penyaluran dana yaitu pembiayaan atas dasar akad salam. Akad salam adalah sebuah transaksi jual beli dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Kemudian yang kelima ada pembiayaan atas dasar akad istisna. Istisna adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Yang keenam ada pembiayaan atas dasar akad ijaroh. Adapun akad yang digunakannya, yang pertama akad ijaroh, yang merupakan transaksi sewa menyewa suatu barang atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan ketidakseimbangan atas objek yang disewakan. Yang kedua akad yang digunakannya yaitu ijaroh muntahiyah bitamlik, yang merupakan transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan ketidakseimbangan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa. Yang ketujuh ada pembiayaan atas dasar akad qard. Qard adalah transaksi pinjam-meminjam dana tanpa ketidakseimbangan dengan kewajiban pihak peminjam kembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedelapan ada pembiayaan multi jasa, di mana akad yang digunakannya yang pertama akad ijaroh, yang kedua akad kafalah. Akad kafalah adalah sebuah transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga atau yang tertanggung atau mahful lahu untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau mahful anhu atau asil. Poin yang ketiga yaitu produk dan akad pada pelayanan jasa. Adapun produk dan akadnya yang pertama letter of credit atau LC impor syariah. LC impor adalah surat atasan akan membayar kepada eksportir atau penerima yang diterbitkan oleh bank atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu. Adapun akad yang digunakannya yang pertama wakalah bil ujroh. Wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak atau mewakil kepada pihak lain atau wakil dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Adapun wakalah bil ujroh adalah wakalah dengan memberikan ketidakseimbangan pada wakil. Akad wakalah bil ujroh ini dapat dilakukan dengan atau tanpa qard atau mudharabah atau hawalah. Kemudian akad yang kedua pada letter of credit impor syariah ini yaitu kafalah, yang merupakan transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga atau yang tertanggung atau sebutannya mahful lahu untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau mahful anhu. Selanjutnya yaitu bank garansi syariah. Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu. Nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga yang dimaksud. Adapun akad yang digunakannya yaitu akad kafalah. Yang ketiga yaitu penukaran valuta asing atau SOR. Penukaran falas atau penukaran valuta asing merupakan jasa yang diberikan bank syariah untuk dagang atau menjual valuta asing yang sama maupun berbeda dengan tujuan ditukarkan atau dikehendaki nasabah. Dan akad yang digunakannya yaitu akad SOR adalah transaksi pertukaran antar mata uang yang berlainan jenis. Dan untuk poin yang terakhir yaitu satu produk bank syariah mandiri. Di sini saya memilih produk warung mikro. Pembiayaan warung mikro bank syariah mandiri adalah pembiayaan bank kepada nasabah perorangan atau badan usaha yang bergerak di bidang UMKM untuk membiayai kebutuhan usahanya
melalui pembiayaan modal kerja atau pembiayaan investasi dengan maksimal limit pembayaran Rp2 juta sampai dengan Rp100 juta. Warung mikro ini sendiri menawarkan 3 jenis produknya, yakni pembiayaan usaha mikro tunas atau non-agunan dengan nilai pembiayaan 2 juta hingga 10 juta rupiah, kemudian pembiayaan usaha mikro madya dengan nilai di atas 10 juta hingga 50 juta, lalu pembiayaan usaha mikro utama dengan nilai di atas 50 juta rupiah hingga 100 juta rupiah. Cukup mudah bagi calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan pada warung mikro Bank Syariah Mandiri. Adapun keunggulan dari produk warung mikro ini yaitu persyaratan yang mudah, proses pembiayaan yang cepat, dan angsuran ringan serta tetap hingga jatuh tempo adalah nilai plus dari produk pembiayaan warung mikro ini. Lalu akad yang digunakan pada produk pembiayaan warung mikro ini adalah akad murabaha, yang dimana kita ketahui implikasi dari penggunaan akad murabaha mengharuskan adanya penjual, pembeli, dan barang yang dijual. Dan sebagaimana kita ketahui juga, dalam murabaha fungsi bank adalah sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli, ditambah keuntungan bank, dan bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang tersebut. Selanjutnya, prosedur pembiayaan warung mikro. Adapun prosedur pengajuan pembiayaan warung mikro di Bank Syariah Mandiri, yang pertama nasabah datang ke bank untuk mengajukan permohonan pembiayaan. Kemudian, pihak administrasi warung mikro akan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan yang telah diserahkan nasabah. Setelah semua persyaratan terpenuhi, pihak bank akan melakukan analisis secara administratif dan bila diperlukan, melakukan survei langsung ke lapangan. Selanjutnya, analis warung mikro akan membuat proposal pembiayaan untuk diajukan kepada komite pembiayaan dan kepala cabang. Bila proposal pembiayaan telah disetujui oleh komite pembiayaan dan kepala cabang, maka selanjutnya bank melakukan akad atau kontrak perjanjian dengan pihak nasabah. Setelah akad dilakukan dengan nasabah, maka bank akan mencairkan dana pembiayaan dengan mentransfer langsung pada rekening nasabah. Ketika akad ditandatangani, maka kewajiban nasabah terhadap bank telah dimulai, yaitu membayar angsuran pembiayaan dengan besaran dan jangka waktu yang sudah disepakati dalam perjanjian. Adapun persyaratan umum pada produk pembiayaan warung mikro ini, yang pertama, usaha telah berjalan minimal 2 tahun. Yang kedua, usia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan maksimal 55 tahun saat pembiayaan lunas. Dan yang ketiga, syarat umumnya yaitu surat keterangan atau izin usaha. Setelah memenuhi persyaratan, langkah selanjutnya yaitu menyiapkan dokumen. Yang pertama, persyaratan pemohon atau pembiayaan bagi wira swasta atau profesional. Yang pertama, fotokopi KTP, kartu keluarga, dan surat nikah pemohon, suami atau istri. Yang kedua, pas foto yang terbaru, ukuran 3x4 pemohon. Yang ketiga, surat keterangan usaha atau SKU, ditambah rekening tabungan 3 bulan terakhir. Dan yang keempat, jaminan. Adapun jaminan yang harus disiapkan, yang pertama sertifikat, yang kedua IMB, kemudian akte jual beli, dan SPPT. Yang kedua GIRI, keterangan tidak sengketa, perjanjian jual beli. Kemudian BPKB kendaraan yang dimana di atas tahun 2005, faktur pembelian, gesekan nomor rangka, nomor mesin, STNK. Kemudian jaminan yang disiapkan ada deposito dan rencana usaha dan peruntukan pembiayaan tercatat. Adapun kelengkapan dokumen, persyaratan pemohon bagi pegawai atau karyawan. Yang pertama yang harus disiapkan fotokopi KTP, kartu keluarga, surat nikah pemohon, suami atau istri.
Yang kedua, slip gaji ditambah rekening tabungan 3 bulan terakhir. Yang ketiga, SK pengangkatan pertama dan terakhir. Yang keempat, NPWP untuk pembiayaan di atas 50 juta. Adapun jaminan yang harus disiapkan, yang pertama sertifikat, kemudian IMB, akte jual beli, SPPT, GIRI, keterangan tidak sengketa, perjanjian jual beli, BPKB kendaraan di atas tahun 2005, faktur pembelian, gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan STNK. Kemudian jaminan yang harus disiapkan juga yaitu deposito dan rencana usaha dan peruntukan pembiayaan tercatat. Nah, jadi itulah sedikit penjelasan mengenai kodifikasi produk dan akad pada bank syariah serta satu produk di bank syariah mandiri. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.